teman-teman, apa kabarnya hari ini? Senang gak semuanya? Ya teman-teman pasti senang ya di rumah ya, karena hari ini Jemima aja bersuka cita. Berarti teman-teman di rumah semuanya bersuka cita. Sudah siap? Kita akan memulai sekolah minggu kita. Mari kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari semua tepuk tangan, bangkit berdiri ya adik-adik yang di rumah juga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Baca kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. ya kalau mau kita baca kitab suci, doa tiap hari, adik-adik yakin ya, pasti iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Amin, amin Jemima. Amin. Ya, amin adik-adik di rumah, pasti kita aminkan ya. Mari kita semuanya mempersiapkan hati kita. Ya, kita akan mau masuk di dalam doa. Semua mempersiapkan hatinya ya. Kita mau mempersiapkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita semua dengan sikap yang baik kepada Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami akan masuk memuji Tuhan dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati nanti Bapak Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Dan kami yang ada di rumah, berikan kepada kami sikap yang manis untuk menghormati Tuhan. Meskipun kami beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, ajar kami Tuhan untuk kami boleh belajar menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih semangat? Masih. Adik Jemima masih semangat? Masih. Ya, adik-adik di rumah semangat tentunya ya. Nah kita sekarang akan masuk kepada firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau naikkan pujian, ajar aku mendengar seperti Samuel. Mari kita belajar bersama-sama, belajar lagu ini sambil kita naikkan dan sungguh-sungguh menyanyikannya. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita naikkan lagi pujian ini. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar Aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang ya kita bisa bertemu lagi di hari Minggu ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu mendengar lebih baik. Diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Nah, namun adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita bersama-sama melipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan, sehingga firman itu boleh kami dengar dengan baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami, baik yang di rumah dimanapun berada, Tuhan senantiasa menyertai. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sekali lagi adik-adik saya sapa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang mendengar lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita hari ini, Abang mau bertanya nih sama adik-adik. Kira-kira di dalam kehidupan adik-adik, buat adik-adik cerita apa yang paling seru buat adik-adik? Apakah itu tentang ketika adik-adik menonton film di TV atau film kartun, misalnya Upin Ipin, mungkin adik-adik sangat menarik kan buat adik-adik. Nah, apakah cerita yang menarik itu, cerita yang seru itu bisa mempengaruhi kehidupan adik-adik, terbawa di dalam kehidupan adik-adik, atau bahkan ketika adik-adik menonton film yang seru itu atau novel yang seru itu, kemudian adik-adik membagikannya kepada teman-teman sekitar. Tetapi adik-adik, di dalam Alkitab ternyata banyak loh cerita-cerita yang sangat menarik. Nah, cerita-cerita yang menarik itu seperti apa? Nah, kalau adik-adik sangat penasaran cerita dalam Alkitab yang sangat menarik, adik-adik harus baca dong Alkitabnya. Misalnya cerita tentang Musa. Musa itu siapa? Nah, adik-adik pasti tahu kalau baca Alkitab. Misalnya Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian ada cerita tentang Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kemudian ada apa lagi? Ada cerita tentang hakim-hakim, misalnya Simson. Kemudian cerita apa lagi? Ada cerita tentang Raja Daud, yang kata Alkitab nih, dia adalah orang yang paling disayang Tuhan. Karena mengapa? Mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada siapa lagi? Ada Raja Salomo. Raja Salomo itu siapa? Yaitu anak dari Raja Daud. Nah, kata Alkitab, Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat di antara semua raja. Wow, sangat luar biasa lah, bukan? Apalagi nih di dalam Perjanjian Baru ada cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, ini cerita yang sangat menarik banget nih adik-adik. Nah, kalau adik-adik penasaran, adik-adik baca Alkitab ya. Nah, apakah cerita di dalam Alkitab itu mempengaruhi kehidupan adik-adik? Pasti dong, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan kita, yang dapat mengubah kehidupan kita yang bisa berubah dari yang jahat menjadi baik, dari yang buruk menjadi baik, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga dapat memberkati kita, tetapi bagaimana jika kita tidak membacanya? Maka Alkitab harus dibaca. Kemudian kalau kita mau mengetahui bahwa Tuhan sangat sayang sama kita, maka kita perlu baca Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut cerita kita hari ini, kita mau nonton video sebentar ya.
Saul berumur 30 tahun saat dijadikan raja pertama orang Israel. Ketika Saul menjadi raja orang Israel, dia mengumpulkan pasukan untuk mempertahankan Israel dari serangan orang Filistin. Samuel bertemu Saul membawa pesan dari Allah. Tuhan akan membalas yang dilakukan orang Amalek pada Israel. Mereka menyerang saat Musa memimpin orang Israel melewati padang gurun. Sekarang tumpas orang Amalek dan ternak mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Detail lain, Saul menyiapkan lebih dari 200.000 tentara untuk melaksanakan perintah Tuhan. Prajurit-prajuritnya siap menggempur orang Amalek. Pasukan Saul bergerak menuju wilayah Amalek. Mereka mengingatkan orang Keni untuk menjauh dari tempat pertempuran. Mereka dilepaskan sebab telah membantu orang Israel saat keluar dari Mesir. Sampai di kota orang Amalek, Raja Saul dan tentaranya segera mengepung orang Amalek di sebuah lembah. Kemudian barisan orang Israel menyerang orang Amalek seperti yang diperintahkan Tuhan. Pasukan Saul memukul mundur orang Amalek. Mereka terus mengejar sampai ke perbatasan Mesir. Tidak ada yang dibiarkan selamat. Tentaranya menangkap Agag, raja orang Amalek. Namun Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ia membiarkan Agag hidup dan dibawa sebagai tawanan. Dengan berkedok semangat religius, mereka membunuh semua hewan peliharaan orang Amalek. Namun domba dan sapi yang tambun dijarah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Aku menyesal menjadikan Saul raja. Ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel menjadi marah dan menangis. Sepanjang malam itu, ia berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi, Samuel berangkat untuk bertemu Saul, tetapi Saul sudah pergi ke Karmel untuk mendirikan tanda peringatan bagi kehormatan dirinya. Setelah itu, balik lagi lewat Gilgal. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Aku dengar banyak suara binatang. Dari mana datangnya hewan-hewan itu? Semuanya diambil dari orang Amalek untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan mengutus kamu untuk menumpas orang Amalek. Mengapa kamu menjarah dan tidak taat pada firman Tuhan? Aku telah turut perintah Tuhan. Aku hancurkan orang Amalek dan menawan Agag, raja mereka. Prajuritku mengambil domba dan sapi yang terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Karena kamu menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Ketika Samuel hendak pergi, Saul memegang jubah Samuel sehingga terkoyak. Pada hari ini Tuhan telah merobek pemerintahanmu sebagai raja Israel. Kemudian Samuel pulang ke rumahnya. Sampai pada akhir hidupnya, Samuel tidak pernah bertemu lagi dengan Saul. Nah, itulah tadi kisah tentang Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pertama di Israel. Waktu itu ada namanya Nabi Samuel. Samuel datang kepada Saul untuk mengurapi dia menjadi raja. Nah, awalnya Saul mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi setelah itu mengalahkan orang Amalek, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Apalagi dia tidak mentaati firman Tuhan. Apalagi
dia menolak firman Tuhan. Nah, adik-adik, sama halnya adik-adik jika di rumah kita tidak mendengarkan orang tua, tidak menaati orang tua, atau bahkan suka melawan orang tua. Nah, katanya nih ya, adik-adik, melawan orang tua sama dengan tidak mendengar firman Tuhan. Kemudian melawan orang tua sama dengan menolak perintah Tuhan. Maka kita perlu di rumah kita perlu mendengar orang tua. Iya, benar. Kemudian apa lagi? Setelah Tuhan berfirman kepada Samuel, lalu Samuel mendatangi Saul, katanya, pergilah berperang melawan orang Amalek, musnahkan mereka, bunuh mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun anak-anak yang baru menyusui. Alkitab yang mengatakan baik segala hewan mereka, domba, lembu, kambing, dan binatang lainnya, semuanya harus ditumpas habis, dihabisi semuanya. Mengapa orang Amalek mau dimusnahkan Tuhan? Karena orang Amalek adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Justru mereka ingin membinasakan orang Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir. Nah, setelah itu Raja Saul mengumpulkan rakyatnya, mengumpulkan umat Israel bersama-sama. Lalu Raja Saul memeriksa mereka. Raja Saul memerintahkan mereka, dan prajurit yang mengikuti Raja Saul ada 200.000. Dan itu baru yang berjalan kaki, belum lagi yang menaiki kuda perang. Nah, adik-adik, sangat banyak ya, luar biasa kan. Nah, setelah itu Saul memerintahkan bahwa orang Amalek harus ditumpas sampai mati kepada prajurit-prajuritnya, dibinasakan. Nah, ketika itu Raja Saul berkata kepada suku Keni, katanya bahwa bukankah suku Keni sudah mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa Israel? Setelah itu Raja Saul mengatakan lagi kepada suku Keni, jika kamu tidak mau binasa dan jika kamu tidak mau lenyap, maka menjauhlah dari bangsa Amalek. Kemudian saat itu orang suku Keni ini, orang Keni ini menjauh dari Amalek waktu itu. Nah, adik-adik, setelah tadi kan suku Keni nih yang keluar dari bangsa Amalek. Kemudian setelah mereka keluar, Raja Saul dan prajuritnya, semua bawahannya menyerang orang Amalek dan membinasakan mereka mulai dari Hawila dan bahkan sampai ke Syur. Mereka membinasakan dan membunuh orang Amalek. Kenapa? Karena seperti yang tadi abang bilang, bahwa orang suku Amalek ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, adalah orang yang tidak suka mentaati firman Tuhan. Sehingga orang Amalek, Tuhan mau supaya mereka dibinasakan, supaya tidak ada lagi kejahatan, semuanya habis karena mereka jahat, dihabisi oleh bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan kan tadi mengatakan kepada Raja Saul bahwa segala yang di dalam bangsa Amalek itu harus dibinasakan, baik yang penduduknya, umatnya, rajanya, dan juga dombanya, lembunya, keledainya, semuanya harus dibinasakan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa domba itu sangat baik dan tidak ada yang cacat, kemudian mereka setelah pulang dari bangsa Amalek itu, mereka membawa kambing,
domba dan juga lembu. Padahal Tuhan mengatakan bahwa semuanya harus dibinasakan, tidak ada yang tersisa. Nah, setelah mereka membawa pulang domba-domba itu yang menurut mereka baik, lalu mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Menurut adik-adik ini, apakah itu baik? Kalau dilihat kan domba itu baik nih, tidak ada yang bercacat, semuanya normal, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tetapi itu sama aja mencuri, karena itu punya orang, dibawa mereka dari bangsa Amalek lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Berarti itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, karena itu barang rampasan lalu mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Itu tidak baik. Nah, setelah itu Tuhan berfirman nih kepada Nabi Samuel lagi, katanya, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa aku menyesal. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Saul bahwa kamu harus membinasakan semua orang Amalek, tetapi justru Saul tidak melakukan seperti yang dikatakan Tuhan, sehingga Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja pertama di Israel. Sebab Raja Saul telah berbalik daripada perintah Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat menyesal. Lalu setelah itu Samuel berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Alkitab mengatakan bahwa Samuel sangat sakit hati karena Saul menolak perintah Tuhan. Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, setelah itu Samuel datang lagi bertemu dengan Saul, katanya, "Apakah yang kau lakukan? Bukankah Tuhan sudah memerintahkan engkau untuk membinasakan semua orang Amalek?" Tetapi Saul mengatakan bahwa aku sudah melakukan perintah Tuhan itu, aku sudah mentaati perintah Tuhan itu. Lalu Samuel mengatakan, "Lalu domba dan lembu keledai yang aku dengar itu dari mana?" kata Samuel. Lalu Saul mengatakan bahwa itu atas permintaan rakyatku, jadi aku tidak bisa menolak permintaan dari umatku Israel. Nah, maka Samuel mengatakan bahwa mendengar lebih baik daripada mentaati rakyat sendiri, kata Saul gitu, seperti itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini Samuel langsung mengatakan bahwa karena engkau telah menolak perintah Tuhan, maka Tuhan menolak engkau menjadi raja Israel lagi. Nah, adik-adik, melalui cerita ini orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang membuat Tuhan sedih. Orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang membuat Tuhan kecewa. Nah, adik-adik pasti tidak mau kan mengecewakan Tuhan. Adik-adik pasti tidak mau kan membuat Tuhan sedih. Maka harus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian apalagi, orang yang menolak firman Tuhan adalah orang yang membuat Tuhan marah. Orang yang menolak firman Tuhan adalah orang yang membuat dirinya sendiri berdosa. Orang yang membuat dirinya sendiri berdosa. Kemudian apalagi, orang yang tidak mentaati firman Tuhan adalah apa, adik-adik? Adalah orang yang tidak disukai Tuhan. Nah, siapa sih yang tidak mau disukai Tuhan? Pasti semua kita pengen nih dan mau disayang Tuhan kan? Kalau begitu, adik-adik harus mentaati firman Tuhan. Nah,
Apakah adik-adik mau menyenangkan Tuhan? Pasti mau dong. Siapa sih yang gak mau menyenangkan Tuhan? Abang aja pasti mau tuh menyenangkan Tuhan. Tuhan kan yang menciptakan kita, menjaga kita, pasti kita juga mau menyenangkan Tuhan. Terus caranya bagaimana? Yaitu pertama membaca Alkitab, kedua apa? Melakukan firman Tuhan, ketiga apa? Adik-adik harus mentaati firman Tuhan. Cara melakukan firman Tuhan itu bagaimana, Bang? Caranya adalah yang pertama rajin belajar di rumah juga harus rajin belajar loh. Kemudian apalagi mendengarkan orang tua, taat sama orang tua, dengar-dengaran sama orang tua. Kemudian apalagi buang sampah pada tempatnya, karena banyak nih di sekitar kita tuh sampah itu berantakan banget kan, banyak yang membuang sampah dengan sembarangan. Nah, salah satu kita itu adalah anak-anak Tuhan adalah membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita mencintai lingkungan kita sendiri. Benar nggak adik-adik? Pasti benar dong. Kita pengen menjaga lingkungan kita supaya kita semakin sehat. Nah, itu adalah cara-cara untuk melakukan firman Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga ada ayat hafalan nih adik-adik yang harus kita hafal dan kita harus kumpulkan setiap minggu kepada guru kita masing-masing. Nah, sebelum adik-adik menghafal, kakak duluan ya yang mulai. Nanti kita akan hafal bersama-sama, yaitu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi ya, kita baca secara bersama-sama yuk. Setelah itu kita akan mengulangnya lagi. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekarang giliran adik-adik nih yang ada di rumah. Kakak akan hitung dari 1 sampai 3 ya. Kalau sudah 1 sampai 3 kita baca, kita hafal bersama-sama ya. Tapi cuman adik-adik aja yang di rumah yang membacanya ya. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Benar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hore. Nah, itulah cerita kita hari ini adik-adik. Sangat menarik bukan? Nah, kalau adik-adik penasaran, baca terus Alkitab ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mendengar lebih baik, mendengar tentang firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan untuk dengar sama orang tua, taat sama orang tua, dan juga Tuhan terkhusus kami selalu bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Jangan lupa selalu ikut sekolah minggu. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik. Adik-adik, nanti kita bisa transfer ya persembahan kita ke rekening yang sudah nanti ditentukan ya adik-adik. Nah, kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saat ini sambil kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Tuhan itu baik ya. Kita naikkan pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. He answers prayer. He answered prayer. He answered prayer. He answered prayer. He's so good to me. He answers prayer. He answered prayer. He's so good to you. He answers prayer. He answered prayer. He's so good to you and me. Ya, Allah itu baik bagi engkau dan saya. Saat ini adik-adik, mari kita semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita melipat tangan kita dengan sikap yang manis adik-adik. Mari kita belajar sopan, hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengajarkan kami hal yang indah, hal yang berharga untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, jadikan kami anak-anak yang bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik kepada orang tua kami, baik kepada saudara-saudara kami, kepada semua teman-teman kami yang ada di sekolah dan juga kepada guru-guru kami yang ada juga di sekolah yang pada sekarang ini kami mengikuti pelajaran online. Tuhan berkati kami supaya tunduk dan taat kepada mereka. Dan kami juga berdoa supaya hidup kami anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
supaya kami boleh sungguh dapat menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi pelaku dan pendengar firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan teratur, perlahan-lahan, dengan suara yang jelas, hormat pada Tuhan. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, adik-adik. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Roh Kudus, itulah yang terus memimpin adik-adik semua untuk menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam kehidupanmu, mulai sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga. puji terima kasih. Puji terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.